Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Kami yakin nakama semua sudah mendengar kabar tentang ini, yakni kabar tentang One Piece akan membuat film yang berjudul One Piece Red. Dari tulisan D yang diberi goresan seperti itu, pasti kita sudah mengenal siapa karakter yang dimaksud dalam film tersebut, yakni sang tukang pansos Akagami no Sans. Sehingga hal yang ingin kami bicarakan kali ini adalah mari kita bahas bersama mengenai One Piece film Red. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pesan dari Eiichiro Oda. Film telah dibuat. Merah, saya telah menggambar orang tua sang legenda. Haha, biarkan saya menggambar karakter wanita. Saya mohon. Anda bertanya bagaimana awalnya? Kami akan mulai dengan menunjukkan kepada Anda semua karakter yang ingin kami buat. Dan produser Goro Taniguchi yang berdiri ini menciptakan One Piece. Tahukah kamu bahwa dialah yang membuat Luffy menjadi hidup dalam animasi? Bagaimanapun akan ada banyak kejutan peluru di film ini. Silakan menantikannya. Ya, kurang lebih begitulah pesan dari Eiichiro Oda mengenai film One Piece Red ini. Akankah film ini canon atau tidak? Ya, itu adalah pertanyaan yang ingin kami bahas di video sekarang. Karena One Piece film Red, jika film ini benar menceritakan tentang Akagami no Sans dan filmnya tidak canon. Oh ya, bagi yang tidak tahu, canon adalah cerita yang terhubung dengan manga aslinya. Sedangkan ada juga yang disebut dengan non-canon. Non-canon adalah cerita yang tidak terhubung dengan manga aslinya. Ya, katakanlah mirip seperti filler. Jika ceritanya non-canon, kami khawatir akan seperti karakter Kinjisi no Shiki, di mana Shiki memiliki peranan dan karakter yang begitu baik dalam cerita. Ia adalah rival dari Goldie Roger. Ia mengetahui tentang senjata kuno. Ia adalah lulusan dari bajak laut Rocks. Ia juga memiliki ambisi yang besar untuk menguasai dunia. Namun karena film yang menceritakan tentang Shiki itu, yakni One Piece Strong World, adalah non-canon, karakter Shiki jadi dipandang sebelah mata. Karena lagi-lagi yang kita ketahui di film Strong World itu, Shiki berhasil dihajar oleh bocah karet yang bahkan belum belajar haki. Dan saat ini di dunia industri anime, ia lebih ke dunia permovian anime, memiliki grafik yang cukup baik dalam mengangkat cerita atau movie yang berkaitan dengan manga aslinya. Contoh yang paling sukses adalah movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train, yang mana ia mencatat bisa menjual 24 juta tiket, mendapatkan pendapatan sebesar 32,5 miliar yen, atau setara dengan 4,4 triliun rupiah. Dan film ini berhasil mengalahkan film Spirited Away yang dirilis pada tahun 2002. Kimetsu no Yaiba Mugen Train mengalahkan film Spirited Away sebagai film dengan berpenghasilan tertinggi di Jepang, yang mana Spirited Away hanya bisa mendapatkan 30,8 miliar yen, atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Ya, angka yang cukup tipis dengan Kimetsu no Yaiba. Namun Spirited Away itu sendiri untuk mencapai angka sebesar itu membutuhkan waktu 253 hari. Sedangkan Mugen Train hanya membutuhkan 73 hari. Lagi-lagi ini membuat Kimetsu no Yaiba Mugen Train dicatat sebagai movie anime dengan film tercepat yang bisa meraih rekor tersebut. Dan saat ini Mappa Studio sedang menggarap cerita Jujutsu Kaisen Zero. Movie ini lagi-lagi diangkat dari kisah canon dalam manganya. Ini berkisah tentang Jujutsu Kaisen Chapter 0. Dan ekstrimnya ini adalah movie ini sepertinya akan meninggalkan sang tokoh utama, yakni Itadori Yuji. Karena di Jujutsu Kaisen Chapter 0 akan mengisahkan Okotsu Yuta, yakni kakak kelas dari Itadori Yuji. Yuta adalah karakter yang disebut-sebut sebagai si anak jenius. Ya, intinya dia di setup dengan karakter yang cukup superior. Dari dua pionir movie tersebut, baik Jujutsu dan Kimetsu, bisa dikatakan bahwa saat ini cukup tren sebuah movie diangkat dari cerita canon. Dan lagi-lagi pertanyaannya,
apakah One Piece Red ini akan canon atau tidak? Masih belum ada info lebih lanjut dari manga ini akan canon atau tidak. Ya, kita sendiri masih belum diberitahu sinopsis dari film ini. Yang kita tahu barulah judul serta pesan dari Eiichiro Oda. Namun kami harap movie ini akan canon, karena kita sudah mengenal karakter Shanks dengan lama. Tapi sejatinya kita tidak mengenal dengan baik siapa itu Shanks. Kita tidak tahu Shanks dari mana asalnya. Kita tidak tahu Shanks itu sosok yang seperti apa. Apalagi dari masa lalu saja ada banyak hal yang bisa dikulik dari karakter Shanks ini, yakni dari fakta yang jelas mengenai bagaimana duel Shanks antara Mihawk berjalan. Duel yang dikatakan terjadi di East Blue, namun guncangannya sampai terdengar ke telinga para Yonko. Lalu bagaimana Shanks mendapatkan codet dari Kurohige? Bagaimana Shanks merekrut awak kapalnya? Proses Shanks mendapatkan buah setan Gomu Gomu no Mi? Dan bagaimana Shanks mendapatkan topi jeraminya? Serta jangan lupakan juga Shanks versus Kaido. Namun Shanks yang menghentikan Kaido itu kemungkinan besar tidak akan ditampilkan di movie ini. Dari poin-poin valid tersebut, ada banyak hal yang bisa dibahas dari karakter Akagami no Shanks. Apalagi jika ditambahkan beberapa rumor yang belum valid, seperti Shanks yang dikatakan berkaitan dengan insiden di God Valley. Mungkin ini akan menjadi movie pertama dalam cerita One Piece yang tidak berfokus pada Monkey D. Luffy. Dan kami yakin, meskipun begitu, para fans bisa menerima cerita tersebut meskipun movie-nya tanpa sang karakter utama. Dan bisa jadi juga, movie One Piece Red ini akan memecahkan rekor yang baru saja dibuat oleh Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Eiichiro Oda di pesannya juga menuliskan bahwa ia menggambar orang tua yang berkaitan dengan sang legenda. Ya, jika sudah berhubungan dengan legenda, siapa lagi jika bukan soal karakter seperti Roger, Rox, Rayleigh, dan lainnya. Ya, ini benar-benar membuat kami begitu excited. Karena, Eiichiro Oda di awal Jump Festa tahun ini mengatakan bahwa pria berambut merah akan melakukan pergerakan. Kita semua menduga Shanks akan melakukan pergerakan di manga. Dan ternyata pergerakan ini maksud adalah di dalam movie. Eiichiro Oda masih bisa mengejutkan para fansnya melalui tulisan Jump Festa. Dikatakan bahwa movie ini akan rilis di Jepang pada tanggal 6 Agustus 2022. Artinya sekitar 8-10 bulan lagi. Dan artinya lagi, ada kemungkinan arc Wano Kuni sudah mereda di tanggal-tanggal tersebut. Karena kami hanya berpikir bahwa rasanya tidak mungkin mengeluarkan movie sedangkan anime atau manga mingguannya saja sedang panas-panasnya. Waktu 8-10 bulan itu jika tidak libur bisa menghasilkan 32-40 chapter. Ya, angka yang cukup banyak untuk menyelesaikan sebuah arc. Oh ya, di tulisan film One Piece Red ini, Eiichiro Oda begitu menekankan penulisan pada huruf D. Kira-kira ada apa dengan huruf D yang begitu ditekankan ini? Apakah ini hanya mengartikan tentang karakter Shanks? Atau memiliki makna lain yang tentunya berkaitan dengan Will of D? Ya, kami sudah tidak sabar menunggu kelanjutan terbaru dari One Piece film Red ini. Kami akan menunggu kapan trailernya ditayangkan. Kami yakin movie ini tidak akan kaleng-kaleng. Dan semoga saja visual movie-nya tidak mengecewakan. Ya, kami harap visual movie-nya bisa setara dengan MAPPA Studio atau bahkan sekelas Ufotable. Ya, setara MAPPA juga sudah sangat kesyukuran. Mari main tebak-tebakan. Kira-kira movie Shanks ini akan memecahkan rekor movie Kimetsu no Yaiba atau tidak? Kalau dari kami, movie ini sepertinya akan memecahkan rekor terbaru. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian atas pendapat kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang ingin membeli case One Piece saat ini masih tersedia. Ada banyak jenis case mulai dari desain Luffy, Sang, Zoro, Sanji, dan lain-lain. Untuk pemesanannya bisa melalui WhatsApp atau Shopee yang tertera di kolom deskripsi di bawah. Namun kami anjurkan melalui WhatsApp saja karena respon adminnya lebih cepat. Jadi, kami diskusope dan terima kasih banyak.